Halo, balik lagi sama aku Faiz. Ini adalah catatan yang belum rapi hari ke-9 yang judulnya itu semua hal yang kamu mau bakal datang ketika kamu merelakannya. Kayak pernah gak kamu ngerasa semakin kamu ngejar sesuatu, hidup kamu malah makin susah, makin gak kekejar, makin sesak. Kamu belajar lebih keras, kamu mikir lebih jauh, kamu kontrol semua kemungkinan, kamu plan semuanya. Tapi anehnya, hasilnya bukan makin dekat, malah makin jauh rasanya. Ini bukan soal kamu kurang usaha, ini soal kamu terlalu menggenggam. Dan ini yang jarang dibahas di self leadership. Hidup itu bukan soal seberapa kuat kamu maksa, tapi seberapa sadar kamu kapan harus melepaskan. Ada satu hal liar tentang hidup yang baru kelihatan waktu kamu berhenti berusaha terlalu keras. Di momen kamu bilang, ya udahlah. Hal-hal yang kamu kejar pelan-pelan mulai nyamperin kamu. Bukan karena sihir, bukan karena hoki, tapi karena energi kamu berubah. Waktu kamu butuh banget sama sesuatu, kamu tuh pengen banget sesuatu itu terjadi, itu tercapai. Energi kamu tuh jadi kaku, kamu tuh jadi tegang, kamu tuh jadi takut, dan tanpa sadar kamu nutup pintu buat hal itu masuk. Kayak kamu nyoba nangkep sungai pakai tangan kosong. Semakin kamu genggam, airnya justru semakin lolos. Coba ingat, berapa kali kamu pernah ngerasa putus asa tentang cinta, tentang pencapaian, tentang jawaban, dan makin kamu dorong, makin kamu kejar, semuanya itu makin menjauh. Tapi di saat kamu capek, di saat kamu bilang kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak, ya udahlah. Tiba-tiba pintu itu tiba-tiba kebuka, kesempatan tiba-tiba muncul, dan orang-orangnya pun tiba-tiba datang. Itu bukan kebetulan, itu tanda kamu berhenti hidup dari rasa kurang dan mulai hidup dari rasa utuh. Butuh itu bilang aku belum cukup. Melepas itu bilang aku udah cukup. Hasilnya itu bonus aja. Dan di situ permainannya kebalik. Kebanyakan orang kira melepas itu artinya menyerah gitu. Padahal bukan. Melepas itu artinya berhenti berdiri di jalur hidup kamu sendiri. Karena waktu kamu mau ngontrol, terlalu mau ngontrol apa yang pengen kamu dapetin, pengen ngontrol hasilnya, sebenarnya kamu lagi hidup dari rasa takut. Takut buat gagal, takut buat kurang, takut kalau kamu berhenti semuanya bakal runtuh. Padahal enggak. Padahal hidup itu enggak dibangun dari sebuah tekanan. Hidup itu bergerak dari alurnya. Perhatiin hal-hal terbaik di hidup kamu. Temen yang bertahan, kamu enggak maksa. Momen yang bikin kamu hidup, bahkan enggak kamu rencanain sama sekali kan. Kesempatan besar datang waktu kamu lagi jalanin hidup kamu, bukan waktu kamu ngemis ke pengakuan. Karena hidup nggak respon ke usaha. Hidup itu nggak jalan selinear dengan effort kita ternyata. Oke, mungkin berjalan seperti itu, tapi hidup itu lebih ngerespon energi kita. Dan energi paling jujur itu bukan ambisi, tapi ketenangan. Percaya itu bukan pasif, percaya itu dewasa sebenarnya. Percaya itu bilang, oke, gue jalan, tapi gue nggak nyeret hidup sesuai ego gue. Dan ini bagian dari self leadership yang berat. Karena hidup punya kecerdasan yang lebih luas dari rencana kamu. Hidup itu punya rencana yang lebih bagus gitu dari apa yang kamu rencanain. Mungkin kamu selalu dengar kalau Tuhan itu selalu punya rencana sendiri. Seringkali yang kamu kira hancur ternyata bakal nyelamatin kamu. Yang kamu kira gagal ternyata ngerubah arah ke sesuatu yang lebih tepat. Hidup gak pernah salah. Yang sering salah adalah cara kita menggenggamnya. Semakin kamu longgar untuk menggenggam sesuatu, semakin banyak ruang buat sesuatu yang lebih baik buat masuk. Bukan karena kamu berhenti peduli,
tapi karena kamu berhenti mencekik. Yang ditakdirkan buat kamu itu enggak akan pernah lepas. Dia enggak butuh kamu kejar mati-matian. Dia cuma butuh kamu siap menerima. Dan mungkin masalah kamu selama ini bukan salah langkah, tapi cara kamu melangkah yang masih terbelenggu dengan rasa takut akan gagal. Hidup enggak respon kepaksaan. Hidup itu berjalan dengan sebuah keselarasan. Waktu kamu tenang, kamu itu bakal bergerak beda. Kamu bicara dengan cara yang berbeda. Dan kamu juga hadir dengan cara yang berbeda. Dan dunia bakal ngerespon itu, men. Ini paradoksnya. Semakin kamu ngelepas, hasilnya justru makin menguat. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu percaya. Dan disitulah self-leadership matang secara dewasa. Bukan mengontrol hidup, tapi memimpin diri di dalam ketidakpastian. Jadi kalau hari ini kamu capek ngejar, capek maksa, capek ngerasa tertinggal, mungkin hidup bukan minta kamu lari lebih kencang, tapi minta kamu naruh barang berat yang kamu genggam terlalu lama. Karena bab berikutnya bukan dimulai dari mengejar, tapi dari percaya. Oke, ini hari ke-9. Terima kasih.